Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi di mana informasi ini merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu tentang penghapusan honorer 2023 tidak perlu dicemaskan karena ada saran baik Komisi 2 DPR RI kepada Kemenpan RB. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu, ada satu dilematis yaitu tentang penghapusan honorer yang ada hubungannya dengan pendataan honorer 2022 yang sudah berlalu. Simak informasinya, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Berbagai media memuat bahwa penghapusan tenaga honorer 2023 harap tenang, karena memang penghapusan honorer ini menjadi dilematis. Oleh karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI menyarankan hal ini kepada Kemenpan RB. Nah, apa saran Komisi 2 DPR RI kepada Kemenpan RB tentang penghapusan honorer ini yang ada hubungannya dengan penataan honorer non-ASN melalui aplikasi BKN? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi ya. Permasalahan tenaga honorer saat ini masih menjadi isu perbincangan yang hangat di kalangan berbagai pihak. Terlebih mengenai persoalan pendataan tenaga honorer yang tidak bersesuaian antara Badan Kepegawaian Negara dengan data di pemerintah daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI pun akan mengambil langkah mengenai persoalan-persoalan tenaga honorer yang tengah terjadi saat ini. Salah satunya persoalan mengenai rencana penghapusan tenaga honorer tanggal 28 November 2023. Ini benar-benar menjadi perbincangan hangat Bapak Ibu. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan anggota Komisi 2 DPR RI untuk mengatasi persoalan tenaga honorer tersebut? Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membentuk pansus yang anggotanya terdiri dari lintas komisi di DPR RI agar permasalahan terkait tenaga honorer dapat dibahas secara komprehensif. Ini agar permasalahan tenaga honorer dibahas secara komprehensif sebelum keputusan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan, ujar Gus Pardi pada hari Kamis 10 November 2022 yang dikutip dari dpr.co.id. Ketidaksesuaian data antara BKN dan Pemda dalam hal pendataan tenaga honorer menimbulkan persoalan yang akhirnya mendorong upaya penyelesaian dalam permasalahan agar dapat dilakukan secara komprehensif. Hal tersebut disampaikan Gus Pardi Gaus bahwa terindikasi masih terdapat sejumlah isu penanganan tenaga non-aparatur sipil negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang belum terselesaikan. Saat kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Tangerang, ditemukan juga sebanyak 146 orang yang telah terdata BKN, tetapi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirinya menduga hal serupa terjadi di sejumlah Pemda seluruh Indonesia, sehingga harus segera ditindaklanjuti. Jadi dengan ada indikasi seperti ini Bapak Ibu, maka oleh Komisi 2 DPR RI menyarankan untuk membentuk pansus dalam hal penelitian kembali tentang data honorer non-ASN ini. Dalam penanganan persoalan tenaga honorer, yang menyampaikan bahwa perlu perhitungan yang teliti dan matang agar ke depan tidak menimbulkan masalah baru mengingat jumlah tenaga honorer yang cukup banyak saat ini. Dalam kesempatan yang sama pun menjelaskan mengenai tujuan dari penataan tenaga non-ASN, yakni bukanlah untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai data dasar daripada honorer tersebut. Gus Pardi Gaus menambahkan jika penataan tenaga honorer non-ASN sebelum selesai, maka Kemenpan RB perlu meninjau ulang implementasi peraturan pemerintah nomor 49 terkait tenaga honorer tersebut yang rancangannya akan dihapus pada 28 November 2023.
Berdasarkan laporan pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542 orang yang terdiri dari 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah. Politisi fraksi PAN tersebut mengatakan ada 590 instansi pemerintah yang mengikuti penataan tenaga non-ASN, diantaranya 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Karena itu menurut Gus Pardi Gaus, seluruh data harus ada kesesuaian antara pemerintah daerah dengan data BKN. Demikian informasi Bapak Ibu dilematis tentang penghapusan honorer 2023 yang ada hubungan dengan pendataan honorer yang sudah terlaksana pada bulan sebelumnya tahun 2022 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.